Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dalam aktivitas apapun sekalipun sederhana. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak diiringi dengan ridha Allah, rasanya itu akan selalu sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi titik poin ketika Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan. Apapun yang kita lihat selalu nyaman, yang kita dapati kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Keadaan itulah yang oleh Nabi itu diungkapkan dengan komen yang sangat simpel tapi dalam isinya. Kata Nabi, ajaban diambil mukmin. Orang beriman itu kalau benar imannya, maka kehidupan itu mengagumkan. Bila dia mendapatkan kesuksesan, dia iringi dengan kesyukuran, sehingga sifatnya tetap proporsional. Dia sukses tapi ada keseimbangan dengan syukur, sehingga tidak berlebihan menyalurkan kesuksesannya itu, dan dengan sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada dirinya. Saya pernah sampaikan kan, di kesuksesan itu identik dengan gaya hidup. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa F itu selalu berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu bandingan nilai kehidupannya. Nah, jadi gaya itu diperkenankan. Karena itu bagian dari energi. W sama dengan F dikalikan S. Hukum energi kan begitu. Jadi hidup nggak mungkin kalau nggak ada energi. Tapi energi yang terbaik itu akan dihasilkan membawa kesuksesan kebahagiaan ketika ridha Allah tertanam. Saat dia sukses, dia bersyukur sehingga proporsional. Saat dia merasakan duka pun dia nyaman karena punya sabar. Nah, sabar itu mahal. Di Jepang ada banjir, itu bisa minta maafnya luar biasa, tak tahan dia bunuh diri. Di kita banjir bisa berenang. Itu gambaran. Cuma kalau nggak seimbang repot juga. Nah, membangun keseimbangan itu butuh konektivitas yang kuat dengan Allah. Konektivitas itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan sholat namanya. Ya. Di pertemuan lalu kita sudah mencakup beberapa bagian dari sholat itu. Tapi saya ingin tekankan sedikit untuk menguatkan. Sholat berasal dari kata wasala atau silatun. Dasarnya kata wasala yang berarti terkoneksi dengan kuat, terhubung dengan erat. Kita pernah dengar istilah silaturahmi kan? Ya kan? Kalau kita kumpul, bahasa kerennya saya mau silaturahmi kan? Tapi goalnya tercapai gak? Ya, silaturahmi itu kan dari kata silah, terhubung dengan erat, rasa sayang dan perhatian. Sehingga parameternya itu bukan saat datang. Kalau datang kita nyapa wajar karena orangnya ada. Tapi kalau berpisah kita masih ingat, masih peduli, masih mendoakan, masih ngontak, itulah silah namanya. Di setiap keadaan kita masih terkoneksi. Keadaan kita yang terhubung dengan Allah. Sehingga di setiap tempat kita diperhatikan, di pekerjaan kita dibimbing, di rumah tangga kita diiringi. Sehingga semua berjalan mudah dan membahagiakan. Yang melatih kita untuk terkoneksi sehingga gak putus dengan Allah, itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goal dari sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah yang kuat. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ukuran keberhasilan sholat anda itu ketika anda merasakan konektivitas dengan Allah mulai nyambung. Qiyaman, jalannya ingat Allah. Sehingga kalau orang jalan, bekerja di apapun, saat dia ingat Allah, dia bisa memfungsikan tubuhnya sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Gak akan mungkin anda melihat sesuatu yang tidak Allah senangi dalam keadaan yang sama anda ingat Allah. Gak akan mungkin melangkah pada tempat yang salah saat ingat Allah. Dan itu tidak mudah, karena banyak orang keluar masjid pun setelah selesai sholat masih tertukar sendal. Padahal kalau dia ingat Allah, gak mungkin itu terjadi. Itu pelajaran dasarnya. Wa qu'udan wa ala junubikum, baik itu duduk bahkan sampai berbaring, ada koneksi. Nah jadi singkatnya, sholat itu semua gerakannya, semua bacaannya,
Dari mulai kita bertakbir sampai kita salam, bacaan yang mengiringi, itu bukan sekedar gerakan hampa makna, formalitas kita bergerak dan berakhir, bukan sekedar membaca bacaan yang tidak ada isinya, tapi semua bimbingan bagaimana kita diajarkan langsung oleh Rasulullah bisa mengoneksikan lewat gerakan dan bacaan itu tersambung kepada Allah, sehingga feedbacknya semua apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah. Semua gerakan yang kita lakukan ini hakikatnya bimbingan tentang inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu ada bacaan, ada gerakan, ada hikmah, ada maknanya semua. Jadi bukan kita takbir begini hampa saja. Tidak. Kenapa mesti begini? Kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri? Kenapa bacaannya setelah itu ada iftitah, ada al-fatihah? Itu ada maknanya. Dan dahsyatnya semua profesi-profesi sahabat dan generasi setelahnya yang belajar dengan benar tentang sholat ini, itu semua merubah hidupnya jadi lebih sukses dari apapun yang mereka pilih dalam menjalani hidup. Dan yang paling hebat, itu yang menjadikan Nabi mendapat perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi sholat. Dan perintahnya khusus, spesial, disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk memberikan pesan begitu tingginya nilai sholat ini untuk kehidupan manusia. Mohon izin maaf bagi teman-teman yang baru bergabung, supaya tidak banyak mengulang, teman-teman bisa cek kembali di pelajaran sebelumnya. Kita kemarin telah selesai di pembahasan iftitah dengan tangan kanan meletakkan di punggung yang kiri, lalu kemudian diletakkan di atas dada seperti ini. Kesimpulannya adalah, saya cepat saja, dari mulai kita bertakbir, kalau ingin terkoneksi dengan Allah, maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah, tepikan yang lain, hadapkan diri kita, pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi, yang agung, yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita, hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya? Tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kekhusyuan, karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban, dapat pahala sesuai keikhlasan, tapi value dari sholat yang mahal itu nggak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia, kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah. Dan uniknya kata Nabi, di fase itulah setan mulai bertugas yang mengganggu kita, supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya? Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat tapi nggak belajar setannya, sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya, nggak tahu provokasinya, kita nggak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu dia menggoda orang sholat, dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Nggak percaya silakan. Sebelum takbir tuh bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya nggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install. Masuk sendiri dia. Makanya kalau nggak percaya silakan nanti zuhur tuh ya. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana. Sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah, itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin.
Untuk kita bisa mengatasi itu, poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu, ayat 45. Quran surah 29, Al-Ankabut, ayat 45. Di Islam tuh uniknya begini, istimewanya. Nggak ada satupun ibadah yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya, alasannya, landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini, sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan, ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini hikmahnya. Kenapa Anda begini? Kenapa begitu? Hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya, dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan Allah sudah ingatkan, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah, artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah, kalau ingin menikmati sholatnya, berkah, ingin tahu value dari sholat doa, dan ya dihasilkan Allah seperti orang umurku kan? Maka bukan jangan ajal. Kita terfokus ajal untuk formalitas dengan umur saja. Yang itu penting beda. Benar bacaan, takbir apa sampai salam terjaga. Ajal? Betul. Sekali lagi itu menggugurkan kewajiban. Formulasinya selesai. Nah, waktu kita terbatas. Kita ambil ilmu sahabat saja dengan cepat. Kalau belum tahu katakan wallahu baca dulu. Tilawah, baca. Apa artinya ajal? Sebelum sholat. Ya. Kemudian pahami. Kenapa takbirnya begini? Kita kemarin sudah belajar. Mau kenapa dapat tangan ajal kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Udah kenceng diralatnya. Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Ajal apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk pada kehidupan mulanya, kita? Kalau pada sholatnya asalnya, seperti itu yang akan kita sebut dengan usia. Kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Batas kehidupan. Lalu kerjakan wa ajal itu batas kehidupan. Sholat seperti aku. Jadi usia diisyaratkan itu, kata Allah. Usia itu kalau dibawa ke bahasa Qur'annya, maka atau jika bahkan engkau bahasa menunaikannya Arab seperti standar, itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu asalnya namanya ajal. Allah tuh. Minimal setiap mendorong kita itu berbuat kan jadi ada lebih baik. Ajalnya. Jadi bukan sekedar ada menjadikan batas kita pribadi usianya. baik, tapi semua yang kita kerjakan dalilnya menjadi coba diambil lebih baik. satu saja. Quran surah ke-7 ayat yang bisa merubah 34. seorang Jundub bin Junada yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Surah ke-7 teman-teman, kenapa Ghifar itu viral? Ghifar itu adalah desa ajal. Pemegang. Jadi semua sekampung begal semua. Pimpinannya namanya Jundub bin Junada. Setiap umat, bukan singkatnya satu dua orang saja. Saat masuk semua Islam, secara singkat yang menjalani saja, kehidupan di bumi itu punya sholat. Batas usia. Betapa sholat kenapa ditekankan kata jadi ajalnya? Untuk memberi kesan bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi. Heboh dengan kedatangan tapak penting kaki dicatat itu, Bu, yang ya? ternyata itu orang-orang Ghifar. Kehidupan di sini tidak abadi. Masuk Islam akan ditinggalkan. Dan berubah jadi orang baik semua. Karena itulah ketika mereka ditinggalkan, diumumkan kan setelah meninggal ini dunia. Nah, artinya ajal telah tiba. Ini baik, sampai di sini bisa dipahami. Nah, itu tidak hanya kita paham, tapi tanamkan dalam jiwa. Di sini tidak abadi, akan pindah ke tempat lain. Dulu pernah begini. Nah, pertanyaannya, ketika pindah ke tempat lain itu meninggalkan jejak yang baik tidak di dunia. Di depannya, ujungnya ibu kan keluar dari sini, setidaknya baru keluar sudah dibincangkan kan. Masya Allah, jamaahnya rapi, tertib, nggak ada sampah ketika selesai kajian. Kemudian jamaah-jamaah yang sekarang ngaji tenang, tidak ada yang ngobrol, itu kan. Nah, itu jejak kebaikan yang ditinggalkan. Karena itulah sebelum meninggalkan dunia ini, selain mencari bekal ke tempat baru, kita diberikan bimbingan oleh Allah dan Rasul untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Ada namanya Muhammad, yang kalau punya bapak diikuti namanya Ismail, jadi pahala, punya kakek namanya Ibrahim. Jadi itulah indahnya dalam Islam. Yang buyutnya Al-Barzizbah, datang baik-baik, tinggal di kecamatan pulang pun Ju'fah, baik. Kabupaten Karena itu saat Bukhara, datang kan disambut senyuman kan. Khorasan, negaranya Uzbekistan. Ini kan kejadian luar biasa sebagai isyarat. Bayilah, ya, bayinya nangis, kok bisa orang yang menyambut senyum? Saya dari Bukhara. Rumus yang sama. Ada nggak ketika bayinya lahir misalnya yang lain ada yang menertawakan, yang meledek, mencela, kata tersenyum. Imam Al-Bukhari. Tapi ketika meninggalkan dibalik, kita punya guru besar kita yang tersenyum, orang yang menangis. Al-Bantani.
Kenapa? Karena kita bahagia meninggalkan jejak-jejak kebaikan dan orang merasakan sedih karena kehilangan kebaikan itu yang dirasakan saat sedang dibersamai oleh orang baik itu. Nah, cara mengisi ajal supaya baik itu yang disebut dengan umur namanya. Maka kesan yang dibangun itu telah sampai ke tempat saya. Asalnya bukan usia artinya. Saya Arman Al-Pondok hanya diambil makna umum menjadi usia untuk memberikan kesan kepada kita selama menempuh usia itu. Tapi value-nya sampai enggak. Jangan cuma kita katakan contoh saya begini, dari fulan, saya dari tempat Ibu kalau ada yang poinnya tanya, adalah apa umurnya yang berapa engkau dari Islam menjadikan kau lebih baik. Saya paham rata-rata 17 kalau ada tahun orang ke Islam atas. mengaku muslim, Ya, ada yang atas, kan? Ada yang sekali, atas, ada yang telingannya mendengar tidak yang baik. Tapi ketika kata baik, umur itu muncul, itu maknanya 3. Klaim keislamannya. Nanti kita akan tarik ke kaidah dari Sayyidah Khadijah. Satu, itu yang menjadikan kenapa sholat al-umur pokok dipaksa kita wajib, arti bukan segala yang bermanfaat. Anda tidak sujud pun saya tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap ya, Tuhan. Untuk jelas menulis. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita walaupun saya sudah berdoa kepada Allah dan sudah menanamkan pada diri saya, hanya istri saya yang paling cantik. Itu sudah doa saya yang paling utama. Ini live nggak? Tenang Bun ya, aman insya Allah. Iya. Dan saya memohon kepada Allah demikian. Ya Allah, jadikan siapapun yang aku pandang tetap istriku yang paling mulia. Dan jangan pernah tanamkan pada jiwaku keberpalingan dari istriku dan ketertarikan selain apa yang istriku ridhai. Jadi ibu jangan berharap banyak kepada saya. Ya. Saya tahu itu akan direkam. Dengar nih Pak. Lihat sini, balik sini. Oke. Sampai mana tadi kita itu umur? Insya Allah ingat. Segala yang bermanfaat. Ya. Baik. Ini saya buka kaidah umumnya dulu untuk menunjukkan kesan di akhir nanti betapa Sayyidah Khadijah memahami ini. Lalu kita tarik kemudian praktek dalam kehidupan beliau, poinnya apa, itu yang kita simpulkan nanti dan dibawa pulang. Singkatnya, selama hidup, kalau ingin dikenang, punya nilai kebaikan bahkan sampai masuk ke alam kuburnya, tapi nama dan kisahnya tetap harum, maka buatlah dan rencanakan semua aktivitas yang punya nilai manfaat. Melihatlah dengan yang baik saja. Bila yang dilihat tidak bermanfaat, tak harus dilihat. Berbicara yang mengandung manfaat. Bila yang akan disampaikan sekiranya tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyakiti, maka abaikan. Sampai ke ujung kaki. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, saat masih ingat kita bahas sebelum beliau menikah dengan Nabi, itu memegang teguh asas yang pertama ini. Tidak pernah bicara kecuali yang bermanfaat. Tidak pernah berkegiatan bahkan dengan kawan-kawannya kecuali yang mengandung manfaat. Bahkan beliau itu punya teman-teman untuk berkumpul, Bu. Punya kalangan berkumpul. Ya seperti para ibu lazimnya sekarang, pasti kan punya teman ya. Di pengajian, bertetangga, kadang-kadang kumpul untuk arisan, kadang-kadang kumpul untuk kegiatan tertentu. Sayyidah Khadijah punya. Tapi yang paling luar biasa, semua teman-teman Sayyidah Khadijah ini ketika berkumpul itu mendapatkan kemuliaan sifat dari beliau, sehingga viral di kalangan wanita-wanita Arab pada masa itu bahwa kalau ingin melihat perempuan yang bermanfaat, inilah lihat kelompoknya Sayyidah Khadijah. Dan jangan kira kita samakan dengan era sekarang, tidak. Ibu jangan lupa, dulu itu jahiliyah, di mana perempuan itu pada umumnya itu menampilkan dirinya supaya mendapatkan ketertarikan dari para lelaki. Disebut dengan tabarruj namanya. Kalau pakai emas itu nggak tanggung-tanggung. Misalnya 1,5 kilo tempel di kaki kanan dan kiri. Supaya kalau jalan bunyi cek gitu kan. Ada yang lihat. Pakai pakaian terbuka. Ya, jadi kalau dilihat kondisi sosial pada masa itu, secara antropologisnya, secara budayanya, itu rata-rata perempuan, mohon maaf sekali, memang sangat terbuka keadaannya.
dan kurang menjaga diri. Tapi kalau sudah melihat Sayyidah Khadijah dan teman-teman beliau, itu semua hormat. Nyaris tidak ada yang mau bicara di depan Sayyidah Khadijah, saking hormat dan kagumnya atas wibawa beliau. Ya semua diam. Dan saat ada orang yang usil pun pada Sayyidah Khadijah, itu teman-temannya, ini sebelum menikah dengan Nabi, itu teman-teman sekitarannya itu langsung melindunginya. Berbuat sesuatu yang Allah telah tetapkan itu, jika kita menjalaninya dengan istiqamah dan dilakukan karena Allah, maka Allah yang menggerakkan hamba sekitarannya untuk menjaga hamba dimaksud. Jadi kalau dari sekarang ibu menjadikan semua aktivitas usia itu untuk menaati Allah, ya tidak harus dalam konteks sholat saja. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Saya ingin mengisi sisa hidup saya untuk menaati Allah. Mulai sekarang saya akan gunakan pandangan pada yang Allah sukai saja. Saya akan gunakan pendengaran pada yang Allah sukai. Saya akan gunakan lisan pada yang Allah sukai. Kata Allah, jangan gibah. Saya tahan gibah. Saya tidak Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara, masih berarti. Tahan. Tahan. Itu kalau bisa dilakukan, Allah balas, mengangkat wibawa ibu. Jadi dari segi umur, itu akan dikenang. Ini orangnya orang berwibawa, orang baik. Ibu kalau nggak percaya silahkan. Kalau melihat orang salih, solihat, malu kan kalau berkata kotor? Coba silahkan, mau berkata yang kurang baik, walaupun terbiasa bergaul di tempat yang kurang bagus, bertemu orang begini nggak mau mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kalau ketemu preman bu, nggak pernah berkata-kata kotor pada saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Kiai, doakan ya. Padahal sebelum itu dengan kawannya, keluar. Ragunan keluar, tuh kan? Bahasa-bahasa yang tidak normal keluar. Tapi ketika kita berusaha menaati Allah dalam hal yang simpel saja, turunlah kemudian jawaban dari Allah dengan melindungi sifat-sifat baik kita untuk dikenang.